Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'de masih diberi nikmat sakit bareng-bareng ngaji. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki kono fasal suwiji. Takbire fasal syurutu jam'i takhiri. Utawi pira-pira syarate jamak takhir. Jadi dalam sholat iku ada yang namanya jamak. Jamak sendiri dibagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, nek jamak takhir iku solat yang dua solat fardu yang dilakukan di waktu akhir. Misalkan solat duhur dan asar dilakukan di waktu asar. Jam 4 misalkan melakukan solat duhur dan asar, jamak takhir. Niku jamak takhir. Nek jamak takdim niku dua solat dilakukan di awal waktu, di awal waktu solat pertama. Misalkan solat duhur dan asar di jamak takdim berarti dilakukan di waktu zuhur. Nek jamak takhir berarti dilakukan di waktu asar. Dalam jamak takhir sendiri perlu kita ketahui ada dua syarat yang harus terpenuhi. Isnani iku loro. Dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama rupane isnani niyatu takhiri, niat ngakhirake. Waqat bakia hale temen tetep oleh tetep min waktil ula saking waktu solat kang pertama apa ma perkara waktu ya sauha kang kamot apa maha ing solat ula. Jadi syarat pertama seseorang diperbolehkan melakukan jamak takhir niku harus adanya niat mengakhirkan sholat. Jadi niat jamak takhir pada waktu sholat sing awal. Dan ketika dia niat iku posisi waktu masih cukup untuk melakukan sholat. Jadi ngeten, misalkan asar jam 3 asare misalkan. Nah, ketika dia niat jamak takhir iku di waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Seumpama melakukan sholat niki cukup. Misalkan 2:30 dia baru niat, saya niat sholat duhur tak jamak takhir dengan asar. Jadi niat yang kita bahas niatnya belum melakukan sholat. Jadi niatnya pada waktu duhur saya berniat melakukan sholat jam duhur tak jamak takhir dengan asar, niku sudah boleh. Belum melakukan sholat. Kalau sholatnya yang namanya jamak takhir iku dilakukan di asar, di waktu asar. Niku penting. Sing kedua wadawamul udhri lan langgenge udzur. Oleh langgeng udzur ila tamamis saniyati maring sempurnane sholat kang kaping pindho. Yang kedua seseorang diperbolehkan melakukan jamak takhir syaratnya harus dalam posisi uzur. Jadi uzurnya memang masih ada. Sampai kapan? Sampai sholat yang kedua ini selesai sempurna. Jadi sholat duhur dan asar misalkan di jamak takhir dilakukan di waktu asar. Niku ketika dia melakukan sholat duhur dan asar fardu iki mau iku dalam posisi bepergian, dalam posisi udzur misalkan. Nah, niku penting. Jadi misalkan seseorang iki misalkan jamak takhir salat duhur dengan asar, dilakukan jamak takhir di waktu asar. Ketika dia melakukan salat duhur misalkan posisinya di kapal misalkan. Di kapal dia melakukan salat jamak takhir. Posisi salat duhur sudah selesai, salam. Nah, setelah salam malah kemudian dia sudah sampai rumah, sudah sampai kampung halamane. Niku jamak takhirnya batal. Artinya sholat asar itu nantinya dilakukan secara adak, bukan jamak. Soalnya apa? Udurnya sudah hilang. Jadi sholat yang kedua ini dalam posisi udur memang. Ketika nantinya di situ kok tidak dalam keadaan udur, niku sudah tidak diperbolehkan jamak lagi. Sholatnya biasa, itu penting. Lah niki ada kasus yang mungkin kemungkinan niki terkadang terjadi di masyarakat. Niku dalam kitab Bajuri juz 1
Beliau Imam Bajuri mengatakan waman yadimu as-safar mutlakon kasai. Jadi di situ hukumnya orang yang misalkan sebagai supir bis. Jadi orang yang di situ selalu bepergian terus. Misalkan apa? Jadi nahkoda kapal misalkan, sering bepergian terus. Atau misalkan supir bus. Jadi supir bus yang di situ sering bepergian terus, dan apakah di situ diperbolehkan jamak apa enggak? Soalnya uzure niki sering berlaku, sering dilakukan. Nah, niku permasalahan di situ. Fa innal itmam afdhalul lahu khurujan min khilafi man aujabahu. Jadi ternyata orang yang di situ statusnya orang yang selalu uzur bepergian. Contohnya supir bus. Atau misalkan nahkoda kapal, sering bepergian terus. Jadi selalu uzur dalam bepergian. Yang di situ jaraknya ada 2 marhalah. Nah, niku memang ada yang mengatakan dalam kitab Bajuri, ketika memang kita melakukan sholat itmam tidak jamak, jadi sholatnya biasa, tidak dilakukan secara jamak, niku lebih utama menurut beliau Imam Bajuri. Jadi orang yang di situ statusnya sering bepergian, supir bus atau nakoda kapal, iku sholatnya jamak apa sholat biasa? Nah, menurut Imam Bajuri memang sholatnya biasa niku lebih utama, bahasan lebih utama. Jadi Imam Bajuri silakan pengen melakukan secara jamak silakan, beliau memperbolehkan, tapi yang lebih utama niku sholat itmam, sholatnya tidak dilakukan secara jamak, jadi biasa. Alasan beliau mengatakan demikian khurujan min khilafi man aujabahu, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan. Contohnya seperti halnya akal Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bajuri mengatakan demikian karena adanya perkhilafan, adanya perbedaan ulama. Jadi Imam Syafi'i kan boleh kita iki mau menjamak sholat sebab bepergian. Ternyata ada ulama Imam Ahmad ki, beliau iki tetap yang namanya supir bus iku tidak boleh jamak, harus dia iki dilakukan secara sempurna. Sholatnya biasa, tidak dilakukan secara jamak menurut Imam Ahmad. Nah, dari perbedaan pendapat perkhilafan yang demikian itu, akhirnya Imam Bajuri untuk keluar dari khilaf, keluar dari pendapat 2 ulama iki mau. Artinya kita keluar dari khilaf iki memang di situ niku sunai, niku lebih utamanya sholatnya dilakukan secara sempurna, secara tidak jamak. Nah, niku menurut Imam Bajuri. Tapi beliau tetap memperbolehkan yang namanya orang yang bepergian, supir bus, niku jamak sholat monggo silakan. Tapi yang lebih utamanya iku sholat biasa, tidak dilakukan secara jamak. Niku menurut Imam Bajuri. Mulane dalam kitab salah satunya Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, niku ada perbedaan pendapat. Far'un fi mazhabihim fil jam'i fil hadar. Nah niki yang saya katakan, sholat jamak niku ternyata ada yang dilakukan di rumah. Niki ada sebagian ulama yang mengatakan sholat jamak itu boleh dilakukan di rumah, jadi tidak harus bepergian. Bila khaufin wala safarin wala maradin, meskipun dilakukan di dalam rumah sholat jamaah ini tidak dalam bepergian, tanpa adanya takut, tanpa adanya bepergian, tanpa adanya sakit boleh. Mazhabuna wa madhu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wal jumhur. Jadi ngeten, nek sebagian ulama memang ada yang mengatakan boleh jamak sholat, melakukan jamak di dalam rumah tanpa adanya takut, tanpa adanya bepergian, tanpa adanya sakit boleh. Tetapi wa madhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wal jumhur, nek menurut pendapat Imam Abi Hanifah, terus Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas ulama niku memang annahu la yajuzu, gak boleh jamak sholat sebab di situ tidak jelas, sebabnya tidak jelas, bepergian ya oga, sakit ya enggak.
Mus angger di rumah tanpa adanya sebab niku cara menurut ulama-ulama ini tidak memperbolehkan yang namanya jamak di dalam rumah. Tetapi wahaka Ibnul Munzir anto ifatin. Imam Ibnul Munzir beliau ini mengatakan jawazahu bila sababin. Boleh seseorang ki menjamak salat tanpa adanya sebab. Jadi melakukan jamak salat tanpa adanya sebab wis angger jamak takdim. Niku Ibnul Munzir memperbolehkan. Dan iku qala wa jawazahu Ibnu Sirin. Dan Imam Ibnu Sirin juga memperbolehkan jamak sholat itu tidak harus bepergian, tapi diperbolehkan lihajatin karena hajat. Jadi misalkan acara resepsi pernikahan belum sempat melakukan sholat duhur misalkan, terus dijamak dengan sholat asar, niku ada sebagian ulama, yaitu Imam Ibnul Munzir dan Imam Ibnu Sirin, niku beliau memperbolehkan. Au malam yatakhidhu abadan, atau selama tidak menjadi adat kebiasaan. Jadi intinya ada perbedaan pendapat yang di situ tentang sebabnya kita diperbolehkan melakukan jamak takhir iki apa. Dan niku ada perbedaan pendapat. Tapi Imam Ibnu Munzir dan Ibnu Sirin memperbolehkan kita jamak sebab misalkan acara resepsi pernikahan belum sempat melakukan sholat. Jamak takhir dengan asar misalkan boleh ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnul Munzir dan Imam Ibnu Sirin. Tapi ada ulama yang di situ gak boleh, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan lain-lain. Beliau tidak memperbolehkan. Nah, ulama beda pendapat biasa dalam hal demikian.